Idul Adha adalah salah satu contoh paling nyata. Bagaimana sebuah peristiwa keagamaan mampu menggerakkan ekonomi secara masif dan berlapis. Ini bukan hanya soal ibadah kurban, tetapi tentang bagaimana uang, tenaga kerja, distribusi, logistik, hingga UMKM bergerak secara serentak dalam waktu singkat. Mari kita lihat lebih dalam. Momentum Idul Adha bisa disebut sebagai musim panen bagi peternak. Banyak peternak kecil menggantungkan pemasukan terbesar mereka dari musim kurban. Ada peternak yang memelihara sapi atau kambing selama berbulan-bulan, bahkan hingga 1 tahun, hanya untuk dijual saat Idul Adha. Efek ekonominya sangat luas. Permintaan pakan ternak meningkat. Perdagangan bibit ternak bergerak. Jasa kesehatan hewan naik. Transportasi ternak hidup ramai. Pasar hewan dipenuhi transaksi. Di banyak daerah, harga sapi dan kambing juga mengalami kenaikan signifikan menjelang hari raya karena lonjakan permintaan yang sangat tinggi. Namun dampaknya tidak berhenti di peternak. Rantai ekonomi Idul Adha juga menghidupkan banyak pekerjaan lain. Sopir truk, buruh angkut, penjaga kandang sementara, pencari rumput, jasa timbang hewan, pedagang tali dan perlengkapan kandang, hingga petugas kebersihan. Artinya, 1 ekor hewan kurban sebenarnya menggerakkan banyak lapisan ekonomi rakyat kecil. Secara nasional, perputaran uang saat Idul Adha mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai lembaga seperti Badan Pusat, Statistik dan Bank Indonesia juga menyoroti besarnya konsumsi musiman pada periode ini. Ekosistem ekonomi kurban pun ikut berkembang ke arah modern. Platform kurban digital, pembayaran kris, marketplace hewan kurban, hingga layanan kurban online lintas kota dan lintas provinsi. Di tengah ekonomi modern yang penuh ketimpangan, Idul Adha memiliki sisi sosial yang sangat unik. Hari raya ini menciptakan distribusi protein hewani secara massal kepada masyarakat bawah. Banyak keluarga yang jarang membeli daging akhirnya bisa menikmati konsumsi protein hewani. Secara sosial ini penting. Bukan hanya soal makan daging, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, mempererat hubungan antar warga, dan mengurangi jarak psikologis antara kelompok kaya dan miskin. Nah, betul kok. Besoknya saya ketemu lah itu. Bertiungkal.
Dari sisi ekonomi makro, Indonesia adalah negara yang pertumbuhan ekonominya sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kontribusinya berada di kisaran lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Momentum Idul Adha ikut menjadi salah satu pendorong konsumsi tersebut. Nilai ekonomi kurban nasional pada 2026 diperkirakan berada di kisaran puluhan triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan total PDB, Indonesia yang sudah menembus lebih dari 23.000 triliun, kontribusinya memang relatif kecil secara persentase. Artinya, Idul Adha bukan penggerak utama ekonomi nasional. Tetapi ada satu hal yang sangat penting. Idul Adha adalah salah satu penggerak ekonomi rakyat yang paling merata. Karena uangnya tidak hanya berputar di kota besar atau perusahaan besar, tetapi langsung mengalir hingga ke peternak desa, pedagang kecil, pekerja harian, dan masyarakat lapisan bawah.